Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan saya Falidah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN, serta upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Silahkan kalian buka bukunya halaman 49 sampai halaman 56. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menganalisis pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Masih ingatkah kalian materi tentang bentuk-bentuk kerjasama ASEAN? Tentunya, kerjasama tersebut dapat menimbulkan pengaruh di dalam kehidupan antar negara ASEAN, khususnya dalam bidang budaya, pendidikan, bidang politik, bidang sosial, dan bidang ekonomi. Lalu, bagaimana upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN? Mari kita simak materi berikut ini. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN. Para pemimpin ASEAN sepakat membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir tahun 2015. Kesepakatan ini dilakukan agar daya saing ASEAN meningkat serta bisa menyaingi Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing. Pasar tunggal ini disebut dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community adalah sebuah integrasi ekonomi ASEAN dalam menghadapi perdagangan bebas antar negara-negara ASEAN. Seluruh negara anggota ASEAN telah menyepakati perjanjian ini. Masyarakat Ekonomi ASEAN dirancang untuk mewujudkan wawasan ASEAN pada tahun 2020. Secara bertahap, masyarakat ekonomi ASEAN membuka peluang satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara anggota ASEAN. Selain itu, akan dibentuk pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, ahli keteknikan, guru, akuntan, dan lain-lain. Pendidikan yang berkualitas menjadi modal persaingan dalam menghasilkan lulusan yang terampil. Selanjutnya yaitu pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan sosial di negara-negara ASEAN. Kehidupan sosial sangatlah dinamis. Kondisi dan status sosial masyarakat Asia Tenggara yang berbeda, serta kehidupan yang berdampingan, terkadang memunculkan pertentangan karena perbedaan kepentingan. Masalah-masalah kemanusiaan banyak terjadi akibat interaksi sosial yang masih dipengaruhi sekat-sekat kepentingan. Pada tahun 2015, ribuan pengungsi warga Myanmar membanjiri negara-negara tetangga yaitu Malaysia, Thailand, dan Indonesia dengan menggunakan perahu. Pengungsi ini kemudian dikenal dengan sebagai manusia perahu. ASEAN menghimbau negara-negara anggotanya agar menerima untuk sementara para manusia perahu tersebut atas pertimbangan kemanusiaan. Selain itu, menimbulkan interaksi sosial seperti simpati dan empati antar pengungsi dan penduduk setempat. Tentunya, migrasi ini berpengaruh terhadap dinamika jumlah kependudukan serta menimbulkan interaksi sosial seperti simpati dan empati antara pengungsi dan penduduk setempat daerah pengungsian. Selanjutnya, masuk pada materi pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan budaya di negara-negara ASEAN. Kebudayaan adalah salah satu di antara tiga pilar utama ASEAN dalam proses mengarah ke tujuan membangun komunitas pada tahun 2015.
Konferensi ke-6 Menteri Kebudayaan dan Kesenian ASEAN di kota Hue, Vietnam dengan tema meningkatkan peranan kebudayaan terhadap perkembangan yang berkesinambungan dari komunitas ASEAN pada tahun 2014 tanggal 19 sampai 20 April menegaskan tekad semua negara ASEAN tentang satu komunitas bersama, visi bersama dan jati diri bersama. Beberapa aktivitas lain yang dilakukan sebagai dampak pengaruh perubahan komitmen kebudayaan ASEAN antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu Festival Budaya ASEAN. Festival Budaya ASEAN digelar di kota Purwakarta, Jawa Barat pada tanggal 29 Juni tahun 2013. Kegiatan ini diikuti oleh 9 negara, di antaranya yaitu Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, dan tuan rumah yaitu Indonesia. Festival ini merupakan ajang memperkenalkan budaya kota Purwakarta kepada masyarakat ASEAN. Selain itu, Festival Budaya ASEAN ini juga merupakan cara untuk memperoleh devisa dari sektor pariwisata. Yang kedua yaitu Perkemahan Budaya Serumpun ASEAN. Perkemahan ini sudah beberapa kali berlangsung yaitu pada tahun 2010 di Sambas, tahun 2012 di Makassar, dan tahun 2017 di Siak. Perkemahan Budaya Serumpun ASEAN adalah kegiatan perkemahan budaya antar negara-negara ASEAN yang diprakarsai oleh 3 negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Kegiatan ini bertujuan menanamkan dan meningkatkan pemahaman penghayatan nilai-nilai budaya bangsa serumpun demi menciptakan ketahanan budaya. Yang ketiga yaitu industri musik. Perkembangan industri musik di Asia Tenggara sangat pesat, ditandai dengan kemunculan berbagai entitas yang bergerak dalam ranah pendidikan atau edukasi musik. Perhelatan Akbar Musik se-Asia Tenggara menyajikan beragam agenda mulai dari pertunjukan musik, konferensi musik talk, hingga pameran sebagai sarana pertukaran informasi tentang musik antar musisi dan para pegiat musik di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya yaitu pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan politik di negara-negara ASEAN. Salah satu dampak dari perubahan interaksi antar ruang adalah pada kehidupan politik. Ada beberapa kasus yang menjadi sorotan antara lain. Yang pertama, sengketa perbatasan wilayah. Sengketa perbatasan wilayah ini menyangkut kasus Pulau Natuna, kasus Pulau Sipadan dan Likitan, serta kasus Kepulauan Spratly. Mari kita lihat kasus Pulau Natuna. Berikut ini merupakan gambar yang menunjukkan letak Kepulauan Natuna. Kasus Natuna diawali klaim sepihak oleh Tiongkok pada tahun 2009 melalui gambar 9 titik yang ditarik dari Kepulauan Spratly di tengah laut Tiongkok Selatan. Dan dengan cara itu mengklaim Pulau Natuna sebagai wilayah zona ekonomi eksklusif. Pengamat hubungan internasional menilai Cina dan Indonesia meredakan pertikaian soal sengketa ZEE ini di perairan Natuna karena kedua negara berusaha menghindari dari ketegangan keamanan regional. Sampai saat ini, Natuna masih menjadi sasaran negara-negara asing untuk berlayar masuk ke wilayah tersebut. Bahkan, Indonesia beberapa kali masih menangkap kapal-kapal asing yang masuk ke wilayah Natuna. Kemudian, yang kedua yaitu kasus Pulau Sipadan dan Pulau Likitan. Kasus Pulau Sipadan dan Pulau Likitan ini bermula pada tahun 1969, kemudian berakhir pada tahun 2002 setelah ada keputusan Mahkamah Internasional yang menetapkan kedua pulau ini sah menjadi milik Malaysia. Kasus Sipadan dan Likitan ini bermula ketika Indonesia dan Malaysia merundingkan delimitasi batas maritim antara keduanya di Laut Sulawesi. Indonesia dan Malaysia sama-sama mengklaim keduanya atas kedua pulau tersebut, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan final. Kemudian yaitu kasus Kepulauan Spratly. Sengketa perebutan Kepulauan Spratly merupakan sengketa multilateral antara Cina, Vietnam, Taiwan, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Keenam negara tersebut memperebutkan kepemilikan terhadap Kepulauan Spratly yang terletak di Laut Cina Selatan, baik untuk keseluruhan maupun sebagian saja. Selanjutnya,
Kasus lain yang menjadi sorotan dalam kehidupan politik yaitu pekerja migran. Pesatnya laju globalisasi meningkatkan pekerja migran dari berbagai negara. Beberapa kasus pekerja migran yang menjadi perhatian negara-negara ASEAN antara lain kerja paksa tenaga asing dengan biaya murah dan perdagangan pekerja rumah tangga migran. Penguatan kerangka kebijakan regional bagi perlindungan pekerja migran berfokus pada bantuan teknis kepada kelompok kerja ASEAN tenaga migran yang terdiri dari serikat pekerja, organisasi non-pemerintah, dan organisasi pekerja migran dan akademis. Kemudian juga diberikan penguatan aliansi regional bagi perlindungan pekerja rumah tangga. Kemudian, yang terakhir yaitu pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan pendidikan di negara-negara ASEAN. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di antara negara-negara anggota, ASEAN juga telah membentuk Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di antara negara-negara anggota, ASEAN juga telah membentuk ASEAN University Network atau jaringan universitas se-ASEAN yang terdiri dari 30 universitas. Hal yang paling dititik beratkan dalam kualitas pendidikan adalah lulusan yang kompeten, sehingga mengubah paradigma pendidikan di setiap negara anggota ASEAN. Interaksi dalam bidang pendidikan juga diperuntukkan mempermudah pelajaran di negara-negara ASEAN dalam meningkatkan kualitas pendidikan seperti mengakses informasi dan belajar dengan menggunakan metode dan objek pelajaran serta guru-guru yang kompeten. Kemudian, bagaimana upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN? Upaya meningkatkan kerjasama antara negara-negara ASEAN yang telah terbangun melalui 3 pilar ASEAN dalam rangka membentuk masyarakat ASEAN tahun 2015 terus ditingkatkan. 3 pilar tersebut yaitu kerjasama dalam bidang politik keamanan, ekonomi, dan bidang sosial budaya. Dalam bidang politik keamanan, ASEAN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kemampuan pemerintah dan pelibatan masyarakat madani dalam pengambilan keputusan. Masyarakat ASEAN dapat lebih mengenali keragaman budaya negara anggotanya dan saling menghargai identitas nasional masing-masing. Kemudian, dalam pilar ekonomi, koperasi dapat dijadikan suatu program yang menarik karena sektor menengah ke bawah adalah salah satu komponen penunjang ekonomi. Pembenahan itu meliputi pembenahan struktur politik, kekuatan penegakan hukum dan militer, penyatuan visi dan semangat kultural, pembenahan kesejahteraan sosial, dan juga penguatan ekonomi dan daya saing produk kita. Kemudian, dalam pilar sosial budaya, ASEAN mengatasi berbagai tantangan di bidang kependudukan, kemiskinan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan masyarakat. ASEAN berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas lingkungan hidup. ASEAN membuka akses yang seluas-luasnya bagi seluruh penduduk di negara-negara anggotanya di berbagai bidang seperti bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, teknologi, kesehatan, dan lingkungan hidup. Pada pertemuan ke-1 dalam ASEAN Ministerial Meeting on Women di Vientiane, Laos pada tanggal 16-19 Oktober tahun 2012, menghasilkan komitmen ASEAN untuk meningkatkan yang pertama, pengetahuan dan keterampilan perempuan dalam bidang lingkungan. Yang kedua, akses, kepemilikan, dan kontrol terhadap sumber daya. Yang ketiga, pembuatan kebijakan strategi dan program mengenai lingkungan berkelanjutan. Dengan berperan dalam kerjasama ASEAN, Indonesia selayaknya dapat meningkatkan daya tawarnya. Kalian, sebagai generasi penerus bangsa, harus melangkah lebih jauh dengan pembenahan tiap-tiap pilar. Pembenahan ini tidak lebih yaitu untuk meningkatkan kerjasama antar negara-negara ASEAN. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.